Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li tatsmimi makarimil akhlaq, al-mufaddal ala kafatil mahluqati alal itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil a'lam, wa ashabil badilina anfusahum li tawbihis sarai wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifdina musiddin. Qala musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana biya bi'ulumi fid darini, amin. Pada kesempatan malam setiap kita tunaikan sholat sunnah tarawih, kita kaji barang sedikit demi sedikit apa yang pernah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang pernah dilakukan dan ditetapkan oleh beliau, dan kita sengaja memilih kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang disusun oleh almarhum Sayyid Ahmad Al-Hashimi Bik. Pada hadis yang pertama dijelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan dirinya saat kelak di hari akhir berkesempatan untuk masuk ke surga, maka penjaga pintu surga bertanya, "Siapakah engkau?" Ketika dijawab, "Saya Muhammad," maka penjaga pintu surga itu memberikan pernyataan, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak." Karenamu saya diperintah oleh Allah untuk tidak membuka kepada siapapun sebelum engkau. Nah, ini menjadi khususiyah, ya, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga diceritakan tidak akan pernah masuk ke surga, ya, sebelum semua umatnya ini masuk surga. Siapapun sepanjang di dalam dirinya, ya, ada secercah keimanan, maka akan masuk surga. Sekalipun waliyadzubillah di antara kita, ya, umat Islam itu ada yang harus mampir dulu sebelum ke surga, naudzubillah. Kita mohon agar kita diberikan bisa masuk surga, ya, bi ghairi hisab, Allahumma amin. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, yang Nabi menyeru kepada kita umatnya agar senantiasa melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran. Ya, ditambahkan oleh beliau bahwa kita tidak boleh cuek ketika orang lain mengidealkan kita sebagai salah satu dari komunitas di mana kita ada, ya, salah satu dari bagian dari komunitas di mana kita ada. Ketika kita senang mendengar komen orang kita melakukan sesuatu, ya, padahal mungkin kita belum melakukannya, maka lakukan. Jadi ketika oleh masyarakat kita diidealkan, mestinya, ya, siapapun, ya, misalnya status sosialnya apakah mahasiswa PTKIN atau seorang muslimah atau orang yang kebetulan memiliki kesadaran yang penuh menggunakan jilbab, apakah seorang santri, apakah seorang penghafal Quran, diidealkan mestinya begini gitu. Padahal kita belum melakukannya, maka lakukanlah yang diidealkan oleh masyarakat itu. Dan sebaliknya, ketika ada orang memberikan komentar, ya, tentang kita, jika kita melakukan sesuatu yang dianggap oleh masyarakat di mana kita ada itu sebuah kenaifan, sekalipun kita belum melakukannya, maka jangan lakukan, ya. Diidealkan
mbak-mbak santri itu mestinya begini gitu. Tidak boleh begini ya. Maka kita tidak boleh cuek ya. Jadi kebaikan yang dipersepsi oleh masyarakat kita harus mendengarnya. Kemudian hadis yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah juga, yang meriwayatkan bahwa resiko ilmu itu lupa ya. Dan menyanyiakan ilmu itu ketika kita membincang ilmu itu kepada orang yang tidak punya kompetensi di bidang ilmu yang kita bincang ya. Jadi itu sebuah kesia-siaan. Makanya kita harus tahu, seperti Sayyidina Umar pernah katakan, khotibun nas ala qadri uku lihim ya. Kita mau bicara sama orang itu harus tahu audien kita siapa gitu. Kalau sampai di kampung kemudian cerita tentang globalisasi, modernisasi itu ya, itu orang nggak dengar ya. Karena itu ya, saya kalau di Mergosono di Terongdowo di masjidnya Pak Thoyib itu ya, kalau khutbah saya pakai bahasa Jawa itu. Ngaji di Jamek ya, itu juga saya lebih dominan bahasa Jawanya, karena ketika saya tahu bahwa pendengarnya banyak orang awam itu. Kalau pakai bahasa melidit, bahasa seminar ya, orang nggak akan paham. Jadi harus disesuaikan cara bicara, retorikanya sampai pada konten. Konten itu isi apa yang mau kita sampaikan itu harus sama dengan apa yang kita sampaikan. Materinya boleh sama, tetapi ketika kita menghadapi orang yang berbeda-beda, cara yang kita sampaikan juga atau cara yang kita gunakan juga beda. Kemudian berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibni Abbas ya. Nabi pernah bersabda, afatuddin salasa, resiko ya atau bahaya agama itu tiga. Ketika ada faqihun fajir, ada seorang ahli fikih tapi berani melakukan hal-hal yang mestinya dia tahu itu tidak boleh, itu namanya fajir. Yang kedua adalah imamun jair, seorang pemimpin agama yang pemimpin negara, pemimpin agama yang tidak adil. Kemudian yang ketiga mujtahidun jahil, ada orang yang mendaulat dirinya sebagai seorang mujtahid tetapi dia tidak punya kompetensi atau kapasitas, integritas, keilmuan yang sesungguhnya dibutuhkan bagi seorang mujtahid ya. Jadi yang hafal Quran lah, yang paham bahasa Arab lah, yang paham tentang asbabun nuzulnya, paham hadis, paham uslubnya, paham asbabul wurudnya, dan begitu selanjutnya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, ayatul munafik salasah, bahwa tanda orang itu munafik itu tiga. Yang pertama, ketika berbicara sering dusta, ketika berjanji sering mengingkari, dan ketika diberi kepercayaan itu khianat. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal tentang ayatul izzi, ayat kemuliaan. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Ya, ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu maha suci dari dugaan orang-orang yang menyangka bahwa Allah itu memiliki anak, Allah itu punya sekutu. Artinya Allah tidak memiliki sifat wahdaniyah, tidak dengan kesendirian Allah ya ketika Allah menciptakan itu ya. Itu kalau tidak punya sifat wahdaniyah ya. Walam yakun waliyun minadz-dzulli, walam yakul lahu waliyun minadz-dzulli, dan Allah ya tidak memiliki kekasih ya yang memiliki karakteristik kehinaan. Semua orang yang disebut ahlullah atau waliyun min auliyaillah apalagi ya, itu orang-orang yang tentu memiliki kehormatan, kemuliaan dari banyak sisi, termasuk dari sisi akhlaknya. Berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar ya, ibtaghur rif'ah, ibtaghu
indallahi arifah, ya, perolehlah kemuliaan di sisi Allah. Kemarin apa diceritakan? Tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramaka, ya. Bersikap bijak, bersikap arif, ya, terhadap orang yang tidak mengenali siapa diri kita. Ya, jadi kita nggak boleh gila hormat, ya. Kadang dihormati di satu tempat, kemudian di satu tempat lain ketika tidak dihormati itu kemudian kita tidak dipanggil aja nggak noleh, ya. Kali dia tidak manggil saya gitu, padahal sudah jelas nggak ada orang kecuali dia gitu. Hanya nggak disebut kiai, hanya nggak disebut profesor, hanya nggak disebut pak doktor, hanya nggak disebut sebutan-sebutan masyarakat itu, ya. Karena itu kita harus terbiasa, membiasakan diri, ya. Jadi merasa sederajat dengan siapa saja, karena status sosial itu nggak akan pernah abadi, ya. Watu timan haromaka, dan kita harus punya empati terhadap siapapun orang, termasuk orang yang mungkin tidak menyenangi kita. Jadi kemarin diceritakan kalau contoh kecil, ya, ada seorang mentraktir teman-temannya, terus kita itu ditinggal oleh orang yang traktir, ya, karena satu dan lain hal itu sebagai perasaan tidak suka, ya. Kadang-kadang malah sengaja memblow up, ya, ngajak teman-temannya dan sengaja tidak diajak supaya dia tahu kalau nggak diajak. Nah, kita tidak boleh melakukan balasan atau balas dendam. Artinya satu waktu ketika kita berencana untuk mentraktir teman-teman, orang yang tidak mentraktir dengan sengaja kepada kita itu kita tetap ajak. Jadi seperti Kanjeng Nabi itu, ya, diperlakukan tidak senonoh oleh umatnya waktu itu, hanya tersenyum, ya, tidak melakukan pembalasan. Nah, itu konteksnya ketika kita melakukan sosialisasi atau interaksi di masyarakat. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, abghadul ibad ilallah man kana sawbahu khairan min amali wal iyadu billah. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang performnya, ya, penampilan pakaiannya tidak jauh lebih baik daripada amalnya. Saya ulang kembali, orang yang dibenci Allah adalah orang yang performnya, penampilan itu fisiknya, bajunya jauh lebih mulia daripada amalnya, ya. Antakuna siyabuhu siyabal anbiya wa amalu amal jabbarin. Ya, kalau lihat performnya kayak bajunya itu baju seorang nabi, ya. Ya, saya tanya, ini hanya contoh gitu, ya, dalam jadi menggunakan serban macam-macam, ya. Orang menyebut itu seorang alim, seorang tokoh agama, tapi ternyata amaluhu amalul jabbarin. Perlakuannya seperti orang yang bengis, ya, tidak punya kasih sayang. Padahal Islam itu, ya, identik dengan ajaran kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi rahmat, ya, rahmat. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Abi Darda, ya. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, ablighu hajata man la yastatu iblagha hajatihi. Sampaikan, ya, kepentingan, hajat, kebutuhan orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya sendiri. Jadi ketika orang, ya, karena status sosial, ya, yang membedakan sehingga dia tidak punya kuasa untuk menyerukan apa yang jadi keinginannya sendiri kepada orang yang mungkin punya kewenangan, punya kapasitas, ya, punya kompetensi di bidangnya.
maka kita sampaikan, ablighu hajataman la yastati'u ya iblaghu hajatihi. Kata Nabi, faman ablagha sultanan hajataman la yastati'u iblaghaha sabbatallahu qadamahi ala sirati yaumal qiyamah. Orang yang menyampaikan hajat seseorang, kebutuhan seorang kepada pemimpin negara, pemimpin umat, ya, pemimpin dalam arti yang sangat luas sesuai dengan kewilayahannya, ya, maka Allah akan berikan jaminan, ya, kelak ketika harus melintasi sirat di hari yaumul qiyamah, titian itu, ya, maka dia tidak akan terjatuh, terpelanting, terpleset ke dalam api neraka. Mengapa? Karena Allah membuat niki kedua telapak kakinya itu yang mantap. Ya, seperti ketika dulu saya SD kok ada tuh kan apa namanya opas olahraga ujian itu, ya, di bambu, ya. Kemudian kita berjalan, ya, kira-kira 3 meter gitu, ya, di atas bambu itu bisa atau tidak itu, ya. Itu melatih keseimbangan. Jadi orang yang menyampaikan maksud dan tujuan orang kepada orang yang punya kompeten, maka Allah akan membuat, ya, kedua telapak kakinya itu memiliki kemantapan sehingga tidak tergelincir ke neraka, waliyadzubillah. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi kita Muhammad SAW menyeru, ya, Yabna Adam, ya, wahai anak Adam, ati rabbak, taatlah kamu kepada Tuhanmu, maka tusamma akilan. Siapapun orang yang taat kepada Allah maka disebut orang yang berakal. Dan sebaliknya, wala ta'sihi, ya, fatusamma jahilan. Kalau orang itu melakukan pendurhakaan, berani melakukan maksiat kepada Allah, berarti dia itu jahil, bodoh. Kan mengapa begitu? Karena Allah tidak akan sedikit pun mendolimi hambanya. Siapa berbuat baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, dan siapapun berbuat dosa sesungguhnya menyengsarakannya sendiri, ya. Jadi Allah tidak akan berbuat zalim kepada siapapun, ya. Kemudian hadis yang dibuatkan oleh oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud sebutkan abghadul halal indallahi at-talaq, ya. Jadi perbuatan atau sesuatu yang halal, ya, di sisi Allah, ya, yang sangat dibenci adalah talak, perceraian. Karena itu siapapun orang hendak menikah itu harus merencanakan dengan masak, okay. Tidak semata melihat fisiknya, gantengnya, cantiknya, tapi yang diperhatikan adalah kesolihannya, ya. Jadi anaknya orang kaya nggak apa-apa, ganteng nggak apa-apa, yang penting solih itu, ya. Dan sebaliknya, itu cantik nggak apa-apa, anaknya orang kaya nggak apa-apa, okay. Yang penting solihah itu. Karena dan bagi saya istikharah itu sebuah kata mati, nggak bisa ditawar. Jadi jangan katakan cinta sebelum istikharahnya memperkenankan atau tidak. Kalau sinyal istikharah bagus, lanjut. Kalau tidak, mending mundur, ya. Saya masih tertarik untuk melakukan penelitian dari sekian orang yang naudzubillah melakukan perceraian itu. Saya ragu, ya, mereka yang bercerai itu dulu pernah istikharah. Apalagi di Malang Kabupaten 2010 yang lalu tiap hari tidak kurang dari 120 pasang orang. Itu nilai yang fantastis, tertinggi se-Indonesia perceraiannya. Itu tiap hari loh, ya, tiap hari. Naudzubillah min dzalik. Karena itu harus yang masak, yang matang. Oke. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh sahabat Jabir, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, memberikan pengakuan, atani Jibril. Malaikat Jibril pernah datang menemui Nabi, dan kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya, ini sesungguhnya khitabnya, ya, jadi arah pembicaraan itu kepada kita umatnya. Nggak mungkin ini Nabi. Ya, bahasa kasar itu, lakukan apa saja, toh kamu nanti akan mati. Ya.
Nah, kalau mau lakukan apa saja, kamu juga akan mati. Ya. Wahbib masyi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintai apa saja, sesungguhnya kamu akan meninggalkannya. Ya. Nanti terakhir itu ya, bahwa seperti yang diceritakan bahwa orang itu akan cintanya kepada apapun atau siapapun itu ada 3. Ya. Ada yang cintanya sampai dengan dia sakit. Begitu orang yang dicintai sakit, merasa tidak memberi manfaat, ditinggal. Ya. Ada orang yang cintanya kepada seseorang itu sampai dengan kematiannya. Sakit dia masih urus, ya. Begitu dia mati, ya, disuruh ikut nemani dikubur, mana ada yang mau, ya. Apalagi komitmennya sehidup semati. Setelah mati sudah nggak lagi gitu. Mestinya sehidup sesurga itu ya. Ya. Terus ada yang ketiga itu sesuatu yang dicintai ya, yang terus ikut, dan itu adalah amalnya sendiri. Jadi keluarganya, hartanya akan kembali ke rumahnya, tapi amalnya yang akan menyertai dia. Karena itu Nabi mengatakan, malaikat Jibril katakan, wa'mal masyi'ta fa innaka majziyun bih. Lakukan apa saja, sesungguhnya kamu akan dibalas oleh Allah. Ya. Kalau itu in khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun itu. Jadi in kana amaluhu khairon fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu sarron fa jazaohu sarrun. Kemudian disingkat menjadi in khairon fa khairun wa in sarron fa sarrun. Itu sudah al jaza min jinsil amal. Nah, orang Jawa bilang becik ketitik Allah ketoro. Becik itu kebaikan, ya, itu akan ketahuan, ya, sekecil apapun ketahuan itu. Allah ketoro, demikian juga kejelekan itu akan tampak, ya, nggak usah ditutupi. Kemudian pesan malaikat Jibril kepada Nabi adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billail, ya. Jadi ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ketika yang bersangkutan melakukan qiyamul lail di malam hari. Dan ini merupakan, bulan puasa ini adalah bulan pelatihan. Bagaimana satu bulan yang 20, kayaknya ini puasa kita 30 hari. Okay? Karena kemarin Sya'ban sudah 29. Jadi biasanya 29, 30, 29, 30 ya. Karena sudah 29 ya, kita 30. Alhamdulillah. Jangan waduh 30 rek. Padahal ini sudah alhamdulillah puasa dapat 2 hari. Maksudlah ya hari rayanya kurang 28 hari. Oh baru 2 hari sudah mikir hari raya. Iya. Jadi qiyamul lail. Jadi bagaimana qiyamul lail yang kita lakukan, yang kita tradisikan selama bulan puasa ini akan melembaga nanti ba'da Syawal sampai dengan Ramadan yang akan datang. Jangan kita lupakan. Ya, terutama witirnya, kalau tarawih hanya ada di bulan Ramadan, tapi witir itu di dalam dan di luar Ramadan. Wa izzuhu istighna'uhu anin nas. Ya, kata malaikat Jibril kepada Nabi bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia merasa cukup dengan siapapun umat manusia. Jadi ketergantungannya hanya kepada Allah. Allahus Somad. Ya. Yang dipakai bergantung hanya Allah saja. Tidak bergantung. Kan ada banyak loh orang bergantung kepada orang lain itu ya. Para pekerja bergantung kepada majikannya. Perusahaan bergantung pada direkturnya. Bergantung itu. Itu nggak boleh. Ya. Harus punya tawakul, ya, tawakul itu artinya punya kepasrahan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i ya. Atani atin min Rabbi. Datang kepadaku seorang malaikat
utusan Tuhanku. Nih. Ini malaikat Jibril tapi tidak disebut namanya. Fa akhbaroni. Kemudian malaikat Jibril itu memberitahu kepadaku, annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapapun orang dari umatku, kata Nabi, menceritakan apa yang disampaikan oleh malaikat utusan Allah itu, ya, siapapun umatku yang mati dia tidak mensekutukan Allah, maka masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang punya komitmen tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi kita Muhammad SAW itu hanya semata hamba dan utusannya, mesti masuk surga. Ini qala fakultu, ya. Nabi kemudian penasaran, ya. Real umat Nabi Muhammad SAW itu tidak semuanya bagus-bagus. Ya. Nabi bertanya, wa in zana wa in sarab. Sampean tadi bilang bahwa siapapun orang yang meninggal dari umatku, dia tidak pernah mensekutukan Allah, ya, sedikit pun, maka masuk surga. Sekalipun dia, kata Nabi ini, ya, sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina. Jawabnya malaikat tadi, wa in zana wa in sarab. Sekalipun dia naudzubillah pernah berzina, pernah mencuri. Karena itu ada nyanyinya Ummi Kulsum itu, sama tu sautan hatifan tenoreng fisahar, ya. Itu nyanyi, ya. Itu diceritakan dalam sebuah malam ada seorang yang dapat hatif. Hatif itu suara tanpa rupa, itu mempengaruhi, hidup sekali di dunia, ya. Kenapa disia-siakan? Maksudnya gimana? Kamu nggak tahu yang dilarang Allah di dunia itu enak-enak itu, bernyanyi Uma Irama itu, ya. Jadi terus diprovokasi itu, ayo minum aja nggak apa-apa, sekali aja kok minum, naudzubillah. Sampai akhirnya semua orang Jawa bilang molimo itu, ya. Jadi mulai minum madon, macam-macam itu, ya. Yang itu semua sudah dilakukan. Tapi di akhir ini dia melakukan pengakuan. Ya, memang benar ya Allah, aku telah lakukan semua apa yang Engkau larang. Tapi la usyriku biwahdatik. Aku tidak pernah mengganggu, mensekutukan keesaanmu. Oh. Itu luar biasa. Tapi nggak boleh ditiru gitu loh, ya. Ya kalau kemudian sadar, kalau naudzubillah belum sadar sudah meninggal, naudzubillah. Seperti Barseso, itu pernah tahu Barseso? Enggak. Barseso itu kan orang yang alim bukan main, kemudian oleh iblis digoda itu. Ini orang lebih muda dari saya, kok ibadahnya sepertinya jauh lebih khusyuk ketimbang saya. Setelah sholat ditanya, siapa sampean? Siapa kamu? Ditanya, kemudian sudah sampean udah bagus, sengaja saya tanya begitu sampai akhirnya kalau sampean mau, sampean harus murtad dulu. Jadi di brainwashing, ya, dicuci pikirannya, otaknya, disuruh. Karena saya bisa begini, awalnya saya memulai dari tidak percaya pada Tuhan. Akhirnya mengikuti, naudzubillah. Dan itu orang alim itu, ya. Waliyadzubillah, dia meninggal dalam keadaan tidak iman Allah. Ini rahmat Allah ini. Ini merupakan kasih sayang Allah. Wa in zana wa in sarq. Selama dia masih ada dalam hatinya secercah iman kepada Allah, maka masuk surga. Karena itu mohon maaf, kita tidak boleh memberikan penilaian kepada siapapun kecuali orang itu sudah mati. Hari ini kita melihat ada orang yang naudzubillah, ya. Naudzubillah jauh dari agama. Segala macam dilakukan. Kita nggak boleh ngasih komentar. Jangan-jangan di akhir hayatnya Allah berikan hidayah dan kemudian dia masuk Islam. Dan kita nggak boleh melakukan penilaian kita sendiri. Kita menjadi yang terbaik itu. Waliyadzubillah. Sekalipun kita tetap harus bersyukur atas kondisi di mana hari ini kita ada, itu kita punya kewajiban moral. Nah ini hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abi Tolha.
Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat yang lain. Ya, dalam konteks yang lain ini ya, malaikat Jibril ini. Atani atin min indi Rabbi azza wa jalla. Datang kepadaku seorang utusan dari Tuhanku yang maha agung dan maha mulia. Apa katanya malaikat ini? Man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asra hasanat. Siapapun orang membaca sholawat padamu, kata malaikat ini kepada Nabi, siapapun orang dari umatmu membaca sholawat kepadamu sekali saja, kata bamauhu lahu biha asra hasanat, maka Allah perintahkan ya untuknya dia tercatat mendapat 10 kebaikan. Sekali baca sholawat. Hanya sallallahu ala Muhammad itu sudah 10 kali. Nah, berapa kali kita membaca sholawat? Ya. Wa maha anhu, makanya mohon maaf, saya mengikuti banyak orang, ya. Para dzurriyyatur rasul ya, para alim, para ulama menyebut Nabi mesti kita ya mengikutkan membaca sholawat. Ya. Jadi supaya kita terpaksa ikut menjawab sholawat gitu sampean ya. Wa maha anhu asroh sayiat, dan Allah akan hapus 10 kejelekan darinya. Wa rafa'alahu asra darajatin, dan Allah akan meninggikan atau menaikkan padanya 10 derajat. Wa radda alaihi mislaha. Ya. Dan Allah akan membalas padanya sholawat yang sama. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, itu konteksnya Allah membaca sholawatnya, Allah memberi rahmat yang agung. Wa malaikatahu, malaikat Allah bersolawat itu artinya bahwa malaikat Allah itu memberikan memohonkan ampunan kepada Nabi Muhammad. Dan satu-satunya ibadah yang Allah dalam tanda petik terlibat di dalamnya hanya sholawat. Allah itu ma'bud, zat yang disembah, tetapi dalam konteks membaca sholawat Allah terlibat di dalamnya. Karena itu jangan abaikan membaca sholawat Nabi setiap hari. Kalau orang seperti yang sering saya sampaikan ya, para kiai dulu alal akol paling tidak 1000 sehari setidaknya. 1000 sehari itu loh enggak, tidak melama, malah ada satu ijazah ya, malam ini saya berikan ke sampean ya. Saya dijazai oleh Kiai Lirboyo kalau tidak kepengin rezekinya itu mampet, pokoknya ada terus ya, baca sallallahu ala Muhammad 1000 kali setiap hari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi yang tartil ya, jangan kemudian slomat. Kok slomat itu, sallallahu ala Muhammad. Jadi saya kalau baca sholawat ya, di samping Allah yang lengkap itu Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, karena perintahnya Allah kan ini. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah merintahnya itu membaca sholawat dan membaca salam. Jadi yang pas Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita nggak berani bilang Muhammad itu tanpa sayyidina, orang yang paling mulia di sisi Allah dari semua makhluk yang pernah ada. Karena itu nggak pantas ya itu kepada Nabi, apalagi kepada sahabat aja mbok bilang sahabat ini loh, nyebut Umar, Ali, Utsman itu kayak tetangganya atau teman mainnya. Nah, janganlah itu, kasih itu ya. Orang mulia itu min khurafa'ir rasyidin, dan itu orang yang dijanjikan oleh Allah surganya ya. Kita menghormati ya. Jadi sallallahu ala Muhammad ya. Itu ada ijazah khusus itu ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, yang terakhir ini momennya bagus sekali untuk Ramadan ini ya. Tidak ada yang tidak bagusnya. Ya. Atuhibbu ayyalina qalbu.
Nggih. Apakah kamu seneng hatimu tuh lunak, tidak keras? Keras itu apa? Qaswatul qalbi. Jadi orang yang hatinya keras itu nggak mau nerima pendapat orang lain. Pokoknya. Ya. Orang itu hatinya akan lunak. Jadi pertanyaan Nabi, atuhibbu ya ayyalina qalbuk, apakah kamu senang kalau hatimu itu lunak? Nah, yang kedua ini, watudrika hajatak, dan selalu kamu akan dipenuhi keinginanmu. Pengen apa saja. Makanya kepada banyak orang saya bilang, nggak perlu kaya itu. Yang penting hidup itu pas-pasan. Pas pengen ada. Pengen punya rumah, ya ada yang belikan rumah. Pengen mobil, ada yang belikan mobil, itu loh ya. Pengen haji umroh, ada yang ngajak, itu loh ya. Enak gitu. Yang penting kan terpenuhi ya toh. Itu artinya nggak ada proses gitu loh, nggak ada proses. Nah, itu bukan hal yang mudah bagi Allah jika Allah itu kehendaki. Ya, bukan hal mudah. Apa kata Nabi? Ya, resepnya tadi. Resep agar hati kita selalu lunak, lemes, tidak keras hati ya. Yang kedua, apa yang kita inginkan selalu dipenuhi oleh Allah. Satu, irhamal yatim. Yang punya belas kasihan terhadap anak yatim. Malah dalam satu hadis disebutkan rumah yang berkah itu rumah yang ada anak yatimnya. Yatim itu siapa? Yatim itu seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya sebelum dia usia balik. Kayak saya misalnya ditinggal kedua orang tua, saya sudah di atas umur balik, ya saya nggak yatim dan tidak alumni yatim gitu loh ya. Ya. Ya, jadi Ummah itu punya adik ya, ada dua adiknya atau tiga adiknya. Ketika almarhumah ya, buyanya Ummah itu wafat, itu adiknya Ummah yang kecil atau yang nomor 3 atau nomor 45 itu ya, itu masih kecil, masih umur 5 tahun. 5 tahun waktu itu sudah hafal 5 juz ya. Yang sering kesini itu loh ya. Yang kemarin kesini hamil itu dulu kecil 5 tahun umur 5 juz, hafal 5 juz umur 5 tahun. Ya. Itu sekarang menjadi AY, alumni yatim. Dulu pernah yatim itu ya. Kalau saya karena almarhum orang tua saya wafat setelah saya balik, maka saya nggak pernah yatim gitu loh ya. Bukan alumni yatim ya. Yang yatim itu yang ditinggal sejak kecil ya. Jadi irham, sayang sama anak yatim. Yang kedua apa? Wamsah ra'sah. Kalau ada anak yatim, usahakan dielus itu kepalanya. Itu ada hadisnya itu, sekali elus satu helai rambut yang kita elus, itu kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Ya jangan hanya belas ngasih sayang dan mengelus. Kata Nabi, wat imhu min to'amik, ya harus dikasih ma'aman gitu loh. Yang kita berikan kepada anak yatim itu apa yang kita makan. Saya pernah bilang itu, orang Jawa itu ada istilah blendrang. Tahu blendrang? Blendrang itu masakan yang sudah nggak habis semalaman itu loh ya. Kita jangan bangga memberikan makanan sisa kepada orang lain yang kita sendiri nggak mau. Itu dikritik sama Allah dalam Al-Quran. Antum itu apa itu bahasanya itu? Jadi yang kita sendiri melihat itu sudah jijik, apalagi mengkonsumsi. Kalau niat memberi itu ya ketika kita sendiri mau gitu loh. Paham gak? Makanya bahasakan Nabi ini wa'at imhu min to'amik, dan berikan makan anak yatim itu apa yang kamu makan. Ya. Yalinu qalbuk, maka hatimu akan selalu lunak, lemes, watudriku hajatik, watudrik hajatak, dan kita akan terpenuhi hajatnya.
Dan yang mohon maaf, saya bukan anti panti asuhan ya. Tetapi sesungguhnya kebutuhan anak yatim itu tidak semata-mata kepentingan atau kebutuhan finansial, tapi kebutuhan kasih sayang. Kalau masih mungkin ada ibunya, ikutkan ibunya. Kalau bapak ibunya nggak ada, ikutkan kakeknya, ikutkan pamannya. Orang yang kira-kira bisa mengganti posisi orang tuanya. Mohon maaf kalau di panti itu sudah terlalu banyak. Bagaimana pengasuhnya membagi kasih dan sayang kepada sekian banyak orang itu. Ya. Nah, kita nanggungnya itu gini, kita kepada misalnya keluarga yang ada yatimnya, mohon maaf, sekolahnya putranya saya tanggung, sekolahnya keponakan saya tanggung, misalnya langsung dibayarkan ke sekolah atas nama yang bersangkutan. Itu kalau misalnya ada kecurigaan, kalau diberikan pamannya, jangan-jangan nggak diteruskan kepada anaknya, sudah bayarkan langsung, itu lebih baik ya. Yang terakhir ya. Ini sudah 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. Riwayat dari sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari, Nabi pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wattabi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha, dan sertakan kejelekan yang kita mungkin lakukan dengan kebaikan dalam waktu yang GPL, nggak pakai lama, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan itu ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan perlakukan orang lain dengan akhlak yang baik ya. Jadi ini ada cerita, ada seorang kiai punya perguruan ya, pesantren. Semua muridnya ya itu dibekali burung dara satu-satu ya. Terus sama dikasih pisau itu. Perintah gurunya, kiainya ini ya, saya minta kalian semua menyembelih ya burung dara ini, tapi pesan saya ketika menyembelih jangan satu pun ya ada yang melihatnya. Maka ada yang kemudian menyembelih di sawah, ada yang menyembelih itu di atas loteng atau atap rumah, ada yang di bawah kolong kasur itu ya, macam-macam itu. Setelah waktu yang ditentukan hanya ada satu orang ya, yang masih bertahan burung dara sama pisaunya itu. Semua sudah pada mati. Maka sang kiai ini bertanya, kok kamu belum? Apa kamu belum paham dengan perintah saya tadi? Sudah kiai. Kok nggak dilakukan? Sudah kiai. Sudah gimana? Masih utuh belum disembelih itu? Saya sudah berusaha ke sana kemari mencari tempat yang tidak ada yang bisa melihatnya. Ternyata saya tidak bisa temukan. Memangnya kenapa? Karena saat saya akan menyembelih itu satu tempat, selalu saya yakin Allah melihat saya. Pindah lagi Allah melihat saya. Kalau gini ceritanya, saya nggak bisa melakukan karena perintah jenengan jangan sampai ada yang melihat atau yang tahu. Allah masih tahu. Ini ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah. Mungkin nggak ada orang, hanya kita saja. Jangan kemudian kita melakukan kejelekan. Ya. Wattabi'is sayyi'atal hasanah. Begitu kita melakukan dosa, segera kemudian kita lakukan kebaikan. Ya. Jadi mari ngerasani sedekah gitu. Ngasih permen. Tutung, jadi persiapan permen itu di almari itu ya. Habis ngerasain terus ngasih permen satu, apa mbak aku mau ngerasani gitu. Ya. Atau kerupuk satu-satu gitu ya. Dan kita diminta untuk berbuat baik kepada orang lain ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah inayah, apa yang kita tahu Allah mudahkan kita untuk bisa kita tunaikan, kita bisa jalankan. Semoga kita semua senantiasa diberikan umur yang panjang, ya, sehat walafiat, rezeki yang halal yang barokah, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan kita selama Ramadan ini. Allahumma fariqal furqan
wa munazzil Quran bil hikmati wal bayan barikillahu lana fi syahr Ramadan. Dan semoga Allah mengulang kembali Ramadan ini untuk kita di tahun yang mendatang. Wa idhullahumma alaina sinin ba'da sinin a'waman ba'da a'wam alamatu hibbu wa tardo ya dzal jalali wal ikram. Semoga kita semua dipastikan menjadi aulad dan solihin, qurrata ayun imaman lil muttaqin. Semua apa yang kita cita-citakan Allah mudahkan untuk kita gapai dan kita raih. Semua apa yang kita pinta bersama orang yang kita cinta, orang tua kita dan keluarga, semoga senantiasa Allah berikan ijabah. Kita dimudahkan oleh Allah ziarah Haramain, menunaikan ibadah haji, umroh, dan bersowan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada di antara kita, ya, saudara kita yang hari ini sakit, semoga Allah senantiasa memberikan kesembuhan, syifa'an yughadiru saqaman wala alama. Para dokter, para tenaga kesehatan yang masih hari ini berjibaku menikhtiari agar yang sakit senantiasa diberikan kesembuhan, semoga diberikan ketabahan, diberikan kesabaran, kemudian diberikan kesehatan yang prima, dan semoga Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada orang tua kita semua yang telah mendahului, guru-guru kita, keluarga kita, ya, demikian juga yang telah berkontribusi di pondok ini, dan semoga Allah senantiasa berikan kita ketetapan iman, ya, sampai kapanpun Allah meminta kita sowan kepadanya, Allah pastikan kita bagian dari hambanya yang mendapat berikan husnul khotimah. Allah hindarkan kita dari api neraka, Allah berikan kepada kita masuk surga, Allah pertemukan kita dengan orang-orang solih, dan Allah mempertemukan kita dengan zatnya. Allahumma ajirna minan nari salimin wa adkhilnal jannata aminin wa alhiqna bis solihin wa mati'na bin nadri ila wajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna sekali ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.